Push up sampai dapat pacar day one. Kenalin, gue Ahwi Karuniado. Panggil gue Ahwi, dan gue kepikiran ini gara-gara nonton video ini orang. Dia ngelakuin ini 1000 hari lebih loh. Dan gila banget kalau misalnya dipakai untuk push up, gimana tuh perkembangan hidupnya? Ya sudah, daripada bertanya-tanya, gue lakuin. Nah, mungkin teman-teman bertanya nih, kenapa gue pengen punya pacar? Ya karena hidup udah berat. Ya gue pengen ada teman untuk berbagi, untuk bercerita bersama. Kan gak mungkin ya gue ganggu teman gue yang cowok terus kan. Gak mungkin kayak gitu. Dan gue gak bisa bawa mereka pulang dong, karena gue straight guys, gue lurus. Nah, ya itulah. Tapi kalau cuma menunggu doang ya gak ada gunanya gitu, waktunya habis nggak jelas. Makanya gue pengen pakai ini untuk berolahraga juga. Ini hari pertama dan gue cuma sanggup push up 5 kali teman-teman. Tubuh pegawai yang duduk di kursi 7 jam sehari ini memang selemah ini ya. Push up sampai dapat pacar day 2. Kenalin, gue Ahwi Karuniado. Ini hari kedua gue push up sampai dapat pacar. Kemarin gue bisa push up 5 kali. Sekarang gue bisa push up 10 kali. Perkembangan lah. Saat ini gue jalan ke usia 28 tahun. Ini artinya lingkungan teman gue itu udah makin kecil teman-teman. Karena udah ada yang menikah, udah ada yang cerai, bahkan udah ada yang meninggoy. Semakin kecil lingkungan pertemanan, maka semakin kecil juga kesempatan untuk mencari pasangan. Ditambah pula, kerjaan gue itu work from anywhere, WFA. Mateng, enak sih tapi mateng. Nah terus kagetnya, gue scroll Twitter di sore hari ya, dan gue nemu brosur ini. Gue jadi kepikiran, apa gue bikin aja yang kayak gini ya teman-teman ya? Saran dong di kolom komentar. Push up sampai dapat pacar day 3. Gue Ahwi Karuniado dan ini hari ketiga gue hari push up sampai dapat pacar. Kemarin gue bisa push up 10 kali, hari ini 11 kali. Asli, udah ngos-ngosan gue parah. Bentuknya aja gak sempurna push upnya. Anyway, semenjak mulai ini, gue jadinya mulai mencatat apa yang gue makan dalam kesehariannya. Secara tubuh, gue soalnya memang obesitas tipe 1, dan gue paham ini salah. Nggak ada namanya body positivity untuk mendukung obesitas. Yang harusnya didukung adalah proses untuk mengurangi obesitas tersebut. Masalah obes ini udah gue alami semenjak lulus kuliah. Lihat deh bedanya tubuh gue waktu kuliah dan setelah lulus. Karena udah lama obesitas, ya gue sebenarnya kesel sama diri sendiri. Karena tiap check up kesehatan, masalahnya itu lagi. Untung aja yang lainnya masih sehat. Udah 3 hari nih gue kalori defisit. Gue ngitungnya dengan menaruh nama makanan di Google, terus dia keluarin perkiraan kalorinya. Entah benar entah enggak, yang penting coba dulu. So far so good. Ya udah, gue mau berenang dulu ya, karena kerjaan gue udah kelar jam 3.30 sore nih. Sampai jumpa besok. Push up sampai dapat pacar day 4. Gue Ahwi Karuniado, ini hari keempat gue push up sampai dapat pacar. Kemarin gue bisa push up 11 kali dengan postur yang berantakan. Hari ini 4 kali aja, tapi posturnya lebih baik dari yang kemarin. Hari ini gue kepikiran untuk promosi video-video push up ini pakai IG Ads. Nih dashboardnya, dengan 20.000 per hari itu bisa ditonton 1000-an orang gitu ya. Menurut gue ini lebih paten daripada beli Tinder Premium yang harganya 131.000 per minggu. Karena kalau IG Ads-nya berhasil, maka banyak yang nonton dan bisa jadi influencer, cuan. Kalau gagal, minimal video ditonton banyak orang lah. Tinder Premium juga kan belum tentu berhasil ya. Tapi nggak tahu deh, mungkin aja pikiran gue berubah di kemudian hari. Nah kalau kamu lihat video ini, mungkin aja dari iklan, mungkin juga enggak. Anyway, please give me a follow, biarkan gue berhenti dari push up ini, capek coy. Push up sampai dapat pacar day 5. Gue Ahwi Karuniado dan ini hari kelima gue push up sampai dapat pacar. Kemarin gue push up 4 kali dengan postur yang lebih baik. Hari ini 5 kali. Kita coba dulu ya sampai 10 kali dengan postur yang bagus ya. Nah dari 5 ini gue mau rekap porsi makan. Berdasarkan referensi data dari Google, gue temui bahwa rata-rata kalori harian yang gue konsumsi 4 hari kebelakang di angka 1700 kalori. Bila ditambah asumsi error 10%, maka di angka 1800-an kalori. Ini berarti sudah di bawah dari rekomendasi kebutuhan 2500 kalori per hari untuk laki-laki. Berarti gue udah 5 hari kalori defisit, bukan deposit. Mantap. Apakah berasa? Nggak terlalu sih. Namun saat kemarin berenang, celana renangnya itu sempat hampir lepas. Entah itu karena air atau memang pinggangnya mengecil. Gue beneran serius mau melepas obesitas ini. Karena dampak obes itu ngeri banget. Dan langkah pertama gue adalah rutin push up. Langkah kedua gue menjaga kalori yang masuk. Pelan-pelan dulu ya. Nanti baru hitung jumlah protein, gula, dan seterusnya. Jangan mendadak langsung jadi Superman bos. Gue nggak bisa kayak gitu. Yowes, ini aja hari kelima. Kalau kamu bertanya gimana sih cara gue dapetin pacar atau nungguin cerita gue dapet pacar, entahlah, gue nggak tahu. Gue juga kerja dari kosan kok, nggak keluar. Ya udah, sampai jumpa besok. Push up sampai dapat pacar day 6. Gue Ahwi Karuniado dan ini hari kelima. Hari ke-6 gue push up sampai dapat pacar. Ya, kemarin gue push up 5 kali dan hari ini gue push up 5,5 kali. Gue gagal di tengah pada saat di rep terakhir.
Nah, gue merasakan otot kanan itu lebih sakit ketimbang otot kiri. Anyway, di hari ke-6 ini adalah hari Minggu 8 September 2024 di mana gue mendapatkan pengumuman jadwal interview substansi LPDP. Bila keterima, maka ya gue akan lanjut kuliah S2 gitu ya. Bismillah keterima. Selain itu, ini juga adalah hari dimana gue cheat meal. Gue makan lebih banyak dari biasa. Gue makan ketoprak, donat, nasi padang, dan pop mie. Kombinasi yang aneh tapi oke lah. Sisanya gue seharian aja di kosan baca ulang SLPDP untuk persiapan wawancara. Karena sekali lagi, tanggal 11 September adalah hari gue wawancara. Kalau pola hidup gue gini terus dan mayoritas di kosan, gimana sih cara dapat pacar guys? Bingung. Push up sampai dapat pacar day 7. Gue Awi Karuniado, dan ini hari ke-7 gue push up sampai dapat pacar. Hari ini gue half push up dengan variasi triangle, sesuai di gambar ya. Kenapa half push up? Karena lengan masih sakit untuk dipaksakan, jadi half push up aja 8-9 kali. Nah, gue mau ngomongin betapa susahnya nyari kerja di 2024 teman-teman. Ini seakan-akan semua tempat tidak membuka lowongan sama sekali. Kalaupun buka, entah apa proses pemilihannya sampai kita, para pelamar kerja, dicuekin. Gue tahun ini ikut beberapa proses rekrutmen, ada psikotes lah, interview HRD lah, user lah, atasan lah, sampai ada tugas-tugas PR yang dibawa pulang. Banyak banget prosesnya. Akhirnya apa? Akhirnya di ghosting juga, dicuekin tanpa kabar sama sekali. Padahal dari psikotes sampai wawancara hingga kerjaan tugas itu ngabisin waktu rata-rata 5 hingga 6 jam kerja. Itu nggak dibayar. Dan gue gak ekspektasi dibayar juga. Gue cuma mengharap kalau ditolak ya kasih kabar. Ini nggak ada hormatnya sama sekali. Minimal kasih kabar dong. Gue udah di proses-proses akhir gitu loh. Udah ngerjain PR, udah ngerjain apa segala macem. Selama proses kerja, gue juga bikin akun Instagram bernama Berkarya dengan Awi ya. Jadi nggak diam-diam aja gitu nyari kerja. Nah, 19 hari rutin mengerjakan akunnya udah naik ke 10.000 follower. Sedangkan mencari kerja dan rutin berhari-hari yang adanya di ghosting. Gue gak ngerti apakah lebih mudah memang menjadi content creator, apakah menjadi pegawai. Jujur aja rasanya mau ngumpulin orang-orang yang udah apply di mana-mana terus di ghosting dan sama-sama kita bersatu untuk nyatuin suara agar tidak ada lagi yang ghosting. Gak sopan ini loh. Agar dikasih kabar gitu loh minimal. Iya, enggak. Nggak cuma dicuekin. Push up sampai dapat pacar day 8 and 9. Gue Awi Karuniado, dan ini hari ke-8 serta ke-9 gue push up sampai dapat pacar. Di tanggal 10 September atau hari ke-8, gue gak push up sama sekali. Makanya video gue gabung ya. Nah, di hari itu gue beneran cuma berenang. Kenapa berenang? Karena seharian pikiran ini termakan sama LPDP. Gue akan wawancara di 11 September. Wawancara itu artinya substansi ya, udah ronde terakhir lah gitu ya. Jadinya gue hanya berenang, basa-basa aja, cepiak-cepiak agar menenangkan pikiran. Nah, di hari ini 11 September jam 10 pagi gue melakukan wawancara LPDP. Gue udah bikin mind map, latihan interview, bahkan ikut mentoring gratis dari Telering. Gue keluarin tuh semuanya dan sebisa mungkin gue berikan di wawancara tadi. Mudah-mudahan jawabannya itu benar-benar menjawab dan memuaskan ya. Mudah-mudahan juga lolos. Kalau nggak lolos gimana? Ya coba terus sambil tetap berkontribusi dengan semampunya. Toh hidup tidak berhenti kan bila pun ditolak beasiswa. Coba aja terus. Anyway, sekian saja rekap hari ke-8 dan ke-9 yang dijadikan satu video. Cerita 2 hari ini beneran cuma LPDP doang. Push up sampai dapat pacar day 10 to 14. Gua Awi Karuniado dan ini hari ke-10 hingga ke-14. Kenapa banyak skip? Karena mendekati hari nikahan teman gua di Lampung. Jadinya kita banyak persiapan ini itu. Tentu gue tetap melakukan push up dan gue tetap berolahraga yaitu berenang di jam 3 sampai jam 4 sore lah. Nah, poinnya adalah perjalanan ke Lampung ini merupakan pertama kali gue ke Lampung. Dan pertama kali juga naik kapal besar yang bisa masukin mobil ya ke dalam kapalnya. Besar banget guys, gue muter-muterin kapalnya dan gokil abis. Perjalanan dari Pelabuhan Merak ke Bakauheni menghabiskan waktu 60-70 menit waktu itu. Ya, begitu juga waktu pulangnya. Terus kali pertama juga gue naik ke Tol Trans Sumatera atau Lintas Sumatera. Gue dan rombongan tinggal di Hotel Nusantara Syariah selama di Lampung. Selama di Lampung juga kerjaan kita tuh makan terus. Makan. Kita juga muterin Lampung City Mall dan juga sampai akhirnya perjalanan balik ke Pelabuhan Merak. Nah, dari persiapan hingga pulang, gue selalu terpikirkan sahabat gue ini yang sudah diprosesi pernikahan dan sekarang udah menikah ya berarti ya. Ya, jadi berpikir dong, kapan sih giliran gue? Push up sampai dapat pacar day 15. Gue Awi Karuniado dan ini hari ke-15. Hari ini gue fokus mengerjakan persiapan pelatihan kepada BBKK Soekarno-Hatta, yaitu Balai Besar Kekarantinaan ya.
Nah, kebetulan dapat kesempatan untuk mengisi pelatihan implementasi AI, SEO, hingga analitik sosmed kepada tim internalnya. Nah, gue mengisi bagian implementasi AI sama sosmed karena udah berhasil memiliki dan membantu mengembangkan akun hingga 10.000 follower ke atas lah di Instagram sama di TikTok. Gue taruh di screenshotnya. Nah, lucunya akun yang ini teman-teman, yang sehat dengan Ahwi ini belum meledak. Gue juga bingung. Padahal sepertinya konten push up sampai dapat pacar itu udah cukup unik. Ya berarti kan antara memang narasinya tidak terlalu menarik, atau secara keunikan juga belum terlalu banget gitu ya. Dan selain itu, gue juga sadar kalau di minggu ini pola tidur gue tuh berantakan. Ada yang cuma 2 jam, 3 jam, 5 jam. Kacau banget lah, tekanan darah pasti tinggi nih kalau diuji. Anyway, gue tidur dulu ya. Sekian cerita gue hari ini, sampai jumpa besok. Push up sampai dapat pacar day 16. Gue Ahwi Karuniado dan ini hari ke-16. Tak terasa sebentar lagi 2024 ini akan berakhir. Di 2024 ini hidup gue berubah. Karena tahun 2023 gue bekerja sebagai pegawai bank biasa di Jakarta Selatan, gaji udah stabil, asuransi kesehatan ada. Tapi gue memutuskan untuk mencoba membuat usaha sendiri ya, dengan sembari mengejar beasiswa. Nah, di awal 2024 itu gue pontang-panting banget lah bangun portofolio, belajar IELTS, belajar GRE, GRE ya, untuk persiapan beasiswa. Terus memasuki tahun 2024 tengah, kuartal 2, gue melakukan ujian IELTS dan dapat skor 8, serta mendapatkan beberapa klien untuk pekerjaan freelance. Ada yang ngajar di EduTech ya, sebagai pelatih prakerja, ada juga yang ngisi di beberapa acara untuk ngajar dan ya ngomong-ngomong lah. Nah, terus bareng sama teman-teman bikin agensi digital di tengah tahun, dan ya luar biasa sekali ya kalau melihat ke belakang ya, karena keputusan ini sangat beresiko, namun seenggaknya ya hasilnya masih ada gitu ya, sehingga saya masih bisa berkecukupan. Anyway, sekian untuk hari ke-16 ini, lebih ke refleksi diri aja gitu ya. Sampai jumpa di hari esok. Push up sampai dapat pacar day 17. Gue Ahwi Karuniado dan ini hari ke-17 push up sampai dapat pacar. Nah, September udah tutup nih teman-teman. Berarti tinggal Oktober, November, Desember, bulan ber. Dan Jakarta, kampung halaman saya juga ya, Batam ya, lagi hujan-hujannya nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman di luar, ya hati-hatilah ya, cuaca lagi basah banget gitu ya. Jadi terkadang mikir juga, cuaca itu lebih basah daripada kehidupan percintaan gue. Anyway, kemarin kan gue cerita bahwa gue ada agensi digital. Nah, namanya itu Ajax Digital. Ini gue taruh screenshotnya. Nah, itu udah megang beberapa klien yang konsisten bulanan. Kita tuh ngurusin SEO, pengelolaan Meta Ads, sampai konten bulanan. Nah, keblinger sih memang, karena latar belakang gue adalah product, project, dan HR gitu ya. Gak pernah megang SEO, gak pernah megang Meta Ads, apalagi konten-kontenan gitulah untuk digital marketing gitu. Tapi mau gimana lagi kan, apapun kerjaannya ya kita kerjain asalkan halal kan bos. Nah, jadinya tiap hari gue ngobrol sama ChatGPT ya, ChatGPT untuk bisa mempercepat pembelajaran. Satu sisi terbantu juga karena timnya Ajax Digital ini lulusan Revoyu teman-teman. Nah, gila sih, udah mereka jago ditambah dengan GPT ya. Dan GPT ini sebenarnya sangat membantu teman-teman dalam keseharian mengerjakan pekerjaan ya, karena dia bisa menjawab pertanyaan kita dan langsung to the point, langsung spesifik terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut. Satu sisi senang juga ya si Ajax Digital ini, walaupun baru tapi udah mendapatkan keuntungan teman-teman. Saya juga senang gitu ya, karena belajar banyak ilmu baru. Nah, mungkin kalian bertanya, kenapa kok bisa sih latar belakang saya yang product, project, terus tiba-tiba HR? Ya udah, gue bahas di video berikutnya teman-teman ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Push up sampai dapat pacar day 18. Gue Ahwi Karuniado dan ini hari ke-18. Gue janji akan bercerita mengenai karir gue secara singkat. Nah, gue tuh awal lulus psikologi dan memulai karir profesional di 2020 sebagai konsultan. Dari lulusan psikologi ke konsultan. Selama bekerja, gue melihat pertumbuhan startup gila-gilaan. Ya, ini kan tahun 2020-2021 ya. Jadinya gue memilih untuk pindah dari konsultan ke dunia product management. Karena gue ngeliat startup tumbuh, banyak cari product manager, gajinya bagus. Gue pun menjadi project manager dulu teman-teman, karena loncat ke product manager ada susah ya. Nah, gue jadi project manager dulu, dan saat perusahaan tersebut mau mengembangkan software akuntansi sendiri ya, maka gue pun dapat kesempatan jadi product manager. Jadi dari perusahaan konsultan ke perusahaan akuntansi gitu ya. Asyik nih, kecapai target. Dan memang dengan jabatan serta pengalaman tersebut dapat kesempatan lain jadi pengajar dan career coach di Revoyu. Terus di 2023, gue memutuskan untuk mencoba pekerjaan di ranah baru gitu ya. Dapatlah kesempatan di dunia go-to market. Gak lama, gue mulai tertarik lagi dengan dunia HRD, sampai akhirnya mengambil sertifikasi Certified HR Professional atau CHRP, dan menjadi Digital Learning Manager, salah satu fungsi dari HR di perusahaan. Jadi dari 2020 sampai 2023, gue pindah-pindah kantor dan pindah-pindah karir, dari konsultan ke project manager, ke product manager, ke career coach, go to market, dan learning manager. Melihat ke belakang, ada gila-gilanya juga gitu jenjang karir yang lompat-lompat ini.
dan aneh juga gitu, serta sangat berterima kasih kepada perusahaan-perusahaan itu yang mau menerima saya. Anyway, itu cerita karir singkat saya ya, karena saya masih 27 di saat video ini direkam. Sampai jumpa di video berikutnya. Push up sampai dapat pacar day 20. Ini hari ke-20 teman-teman. Gue Awi Karuniado dan ini hari ke-20 gue push up sampai dapat pacar. Nah di bulan ini teman-teman, yaitu Oktober, ada dua hal besar yang harus gue selesaikan, yaitu pendaftaran ke kampus Edinburgh dan UCL London ya. Ini saya lakukan untuk persiapan LPDP tahap 1 2025. Asumsikan saya keterima di Edinburgh dan UCL, maka saya dapat mengikuti jalur PTUD, LPDP PTUD tahap 1 2025. Jurusan yang akan gue ambil berkaitan dengan bisnis, teknologi, mungkin spesifik bisnis, mungkin juga spesifik di kebijakan dan regulasi teknologi. Kenapa ranahnya bisnis, teknologi dan berkaitan dengan kedua hal tersebut? Karena sektor swasta dan regulasi sektor swasta adalah yang paling berpengaruh di kehidupan masyarakat, teman-teman. Contoh ya, bila kita membuat bisnis, menyediakan produk atau jasa yang menyelesaikan masalah orang atau memudahkan hidup orang, maka kita memberikan manfaat kepada pembeli produk ataupun jasa tersebut. Jadi pembelinya untung. Di saat yang bersamaan, semakin banyak yang membeli produk atau jasa tersebut, maka semakin banyak uang masuk. Nah, uang masuk itu berarti bisa digunakan untuk meningkatkan produktivitas, menambah lapangan pekerjaan, menambah investasi ke teknologi. Bisnis itu memberikan kemenangan kepada pembeli, pegawai, pemodal, bahkan pemerintah dengan kontribusi pajak ya teman-teman. Oleh karena itu, memahami bisnis, memahami regulasi bisnis, serta teknologi, memastikan saya dapat berkontribusi maksimal kepada masyarakat. Ini luar biasa loh. Inilah kenapa saya pendukung keras kapitalisme teman-teman. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.